Untuk mengkoneksikan mikrotik dengan internet, tentu aja kita sudah harus men-setting bridge dulu ya. Tidak harus sih sebenarnya ya. Tapi lebih mudah memakai bridge. Jadi bridge ini hanya untuk mempermudah aja untuk mengelompokkan masing-masing portnya nantinya difungsikan sebagai apa. Jadi ada 3 bagian di sini. Kemudian kita harus masuk lagi untuk supaya internet dapat masuk di mikrotik ya. Itu kita masuk ke settingan DNS dulu ya, DNS dulu. Nah, di sini DNS server ini kita isikan seperti ini. Boleh terserah apapun ya, tapi kita ini DNS dari Google ya, dari Google primarinya dan sekunderinya gitu. Kemudian jangan lupa dicentang allow remote request ya. Setelah ini terisi ya, kemudian apply dan oke aja. Demikian. Terus setelah itu kita masuk ke firewall ya, firewall agar supaya dapat membagi-bagikan ya, membagikan internetnya, jalur internetnya itu ke masing-masing port gitu. Kita bisa ke firewall kan dan ambil pada tab net, kemudian plus, kemudian pada di general kita tetap memilih chain srcnet ya. Kemudian pada out interface kita memilih pada bridge 1 ya, bridge 1 gitu. Kemudian pada action ya, pada action kita memilih masquerade seperti itu. Kemudian apply, kemudian oke. Dan bridge 1 sudah terbentuk seperti ini. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah internet sudah diterima oleh mikrotik atau belum nih. Jadi kita bisa melihatnya dari new terminal seperti ini ya. Jadi new terminal ini sepertinya seperti command prompt ya. Command prompt kita ketik aja ping, mungkin kita bisa lihat Google aja, google.com gitu ya. Kemudian enter. Nah, di sini ternyata belum masuk nih. Belum masuk karena belum ada internet yang masuk di sini. Nah, kita cek dulu internetnya udah ada atau belum. Nah, dari hal ini kita cek pada IP, kemudian DHCP client ya. Ternyata di sini belum ada koneksi internet. Ya, jadi kita langsung aja masukkan koneksi internetnya yang kita ambil dari modem, kemudian pakai kabel LAN masuk ke port 1 ya. Masuk ke port 1 di mikrotik ya. Oke, sudah. Searching dimulai dan di sini internetnya sudah masuk ya. Dan ketika internet itu sudah masuk, kita kembali lagi pada new terminal dan kita ketik lagi ping google.com misalnya gitu ya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Jadi begini cara untuk men-setting ya, men-setting mikrotik menghubungkan internet pada mikrotik ya. Jadi simple banget ya. Oke, demikian dulu dan kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Cara membuat bridging ya, bridging ini dimaksudkan untuk konfigurasi internet agar supaya dari mode bridge ini, terutama pada Ether 1 internet itu dapat disalurkan atau ditransformasikan, didistribusikan di masing-masing settingan di port 4 dan port 5, maksudnya seperti itu. Jadi bridge ini fungsinya adalah sebagai kelompok aja, kelompok yang nantinya akan difungsikan
secara baik dan disamakan atau begitu ya, pengertian disamakan dengan apa yang ada di Ether 1 ya. Jadi cara membuat bridgingnya ini adalah bridge, membuat jembatan ini ya. Kemudian kita bisa langsung plus, kemudian bridge 1 katakanlah sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan bridge 1 khusus untuk jalur internetnya ya, jalur internetnya adalah katakanlah di sini bridge 1 adalah one gitu ya. Kita namakan bridge 1 namanya one gitu, kelompok one. Ini adalah kepalanya ya. Jadi ini semacam kalau di dalam perusahaan itu adalah nama kelompok ya, one, kelompok one ya. Kemudian yang kedua bisa juga bridge yang kedua kelompok LAN ya, untuk local area network ya, dengan pakai kabel dan sebagainya, biasanya untuk warnet, untuk skala perkantoran, untuk dapat berhubungan dengan konfigurasi jaringan kantor ya, intranet seperti itu. Kemudian apply. Kemudian yang ketiga kita bisa bikin lagi ya semacam kategori. Kalau ini ya bridge bisa diartikan seperti itu. Bridge 3 itu kita namanya aja wifi gitu ya, untuk wifi hotspotan ya. Oke, apply dan oke. Demikian cara mudah untuk membuat bridge dengan kategori-kategori atau dengan fungsi-fungsi yang nantinya akan kita setting selanjutnya, yaitu bridge 1 untuk WAN dari internet ya, untuk internet, kemudian bridge 2 untuk LAN, jaringan lokalnya, kemudian bridge 3 yaitu untuk wifi ya, voucheran ya, biasanya untuk gitu, wifi post voucheran, jadi itu hotspot wifi. Oke, demikian cara membuat bridge. Ya, setelah Mikrotik mendapatkan IP atau terkoneksi dengan internet ya. Jadi kita akan membahas lagi kelanjutannya bahwa komputer kita yang sekarang ini tidak bisa mengakses internet. Jadi bagaimana caranya itu untuk bisa mengakses internet? Tentu saja kita harus men-setting pada sesi selanjutnya, yaitu adalah membuat DHCP server ya, DHCP server untuk membagi-bagikan alamat IP yang berasal dari internet maupun mikrotik. Oke, kita mulai aja dari IP, kemudian DHCP server. Ini di sini dia DHCP server. Kemudian dari DHCP ini klik aja di DHCP setup ini ya, DHCP setup. Kemudian DHCP server interface-nya di mana itu ya. Jadi kita akan memilih. Kita kan sudah bikin ini bright one itu ya, one. Itu kita bisa memilih one. Kemudian kita next saja. Karena DHCP ini DHCP address space ini belum ada IP ya, belum ada IP, maka kita harus lihat dulu dari pengelompokan ya, pengelompokan dari bridge ini harus dikelompokkan lagi ya, di port ya, port ini port, kemudian plus saja, dan interface-nya di mana ya yang mau dikoneksikan ya, dari internet ya. Ini interface internet. Oke, interface internet itu yang ada di kelompok di bridge 1. Maka kita apply dan kita oke. Kemudian lagi kelompoknya lagi bridge 1 itu apa saja gitu. Kita sekarang ke server atau LAN ya, server nggak perlu ya. Di LAN itu kita masuk ke grup LAN ya, anggotanya adalah grup LAN. Kemudian lagi dari Ether 4 ya, hotspot ya, hotspot kita masuk ke grup
WiFi. Oke, apply dan oke. Dan kita sudah dapatkan ya, Ether 1 itu adalah bridge 1.1, kalau Ether 2 adalah LAN, Ether 3 adalah WiFi. Oke, kita tambahkan aja satu lagi yang untuk komputer kita, karena komputer kita ini adalah masuk di port 2 ya, port 2, maka itu port 2 Ether 2 ya anggotanya ini. Kemudian di sini masuk aja ke WAN juga boleh ya, WAN juga boleh, masuk ke WiFi juga boleh, LAN juga boleh. Saya kira server ini sebaiknya memang mandiri sih, nggak perlu pakai internet ya. Jadi nanti internetnya bisa di setting di port ketiga atau keempat dipindahkan ya. Jadi ini nggak perlu, saya kira lah perlu server ini, karena server ini tanpa harus pakai internet ya. Jadi karena server itu mandiri dan memberikan sinyal atau memberikan data pada port-port yang lain, maka untuk Ether 2 server ini kita tidak usah ya, tidak jadi untuk dilakukan semacam bridging pada port ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi dan kita pilih DHCP server, kemudian bridge 1.1 ya, bridge 1.1, kemudian kita naikkan. Nah, sudah muncul nomor IP-nya, kemudian naik terus ya, naik lagi, dan di sini address give out gitu ya. Jadi ini poolnya ya, jadi rentang dari 192.168.02 hingga 254. Oke, next. DNS server ini boleh 888 atau 8.8.4.4 boleh ini ya. Saya isi kayak gini aja, nggak apa-apa. Next, kemudian list time adalah masa idle-nya. Jadi ketika dia akan merefresh atau mengulangi secara default dalam waktu 10 detik ya. 10 menit ya, 10 menit. Oke. Next lagi, dan sukses untuk DHCP bridge 1 ya, bridge 1. Kemudian kita bisa lagi untuk membuat DHCP setup lagi pada bagian LAN. Oh, kita LAN ini kita mau bikin statik ya, jadi nggak perlu kita bikin DHCP server ya. Kita bikin statik, karena itu kita langsung aja loncat ke hotspot ya. Hotspot ini adalah kita bikin secara dynamic ya, DHCP ya. Oke, kita bikin next lagi. Oh, interface slave. Oke. Kemudian ini bolehlah ini internet. Kita coba lagi. Karena tidak bisa, ini disetting lagi pada bridge portnya ya. Bridge portnya LAN ini di mana nih? LAN ini masuk ke bridge LAN ya. Bridge LAN berarti ini bridge LAN-nya harus DHCP setupnya harus ke bridge LAN. Bridge LAN dulu ya, bridge LAN dulu. Masuk ini, oke, masuk dulu terus ya, terus begitu. Dan sukses. Kemudian di hotspot ya, hotspot. Oke, hotspotnya berarti ke bridge WiFi. Oke, next. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik terus saja, dan sukses. Kita akan kita lupa sekali bahwa untuk LAN ini bukan DHCP ya tadi ya, rencananya bukan DHCP, tapi dia akan disetting secara dynamic ya. Jadi ini adalah salah nih. Jadi kita bisa menghapusnya ya, menghapus DHCP yang lain ini, kita hapus saja. Nah, begitu. Kalau seandainya kita kelihatannya kurang bagus ya, 1 kemudian 3 itu kurang begitu memuaskan, tinggal hapus saja. Nah, hapus saja, bikin lagi tapi bikin lagi untuk WiFi nya doang lainnya tidak perlu. Oke, next lagi, next lagi, next lagi terus. Dan di sini sudah terurut DHCP 1, DHCP 2 hanya untuk WAN dan untuk WiFi. Oke, demikian. Kemudian
kita bisa melihatnya lagi. Kita akan menghubungkan kabel, ya, kabel komputer masuk di port ketiga. Itu statik kalau port 3 ya, karena itu LAN. Yang kedua itu adalah server. Berarti kita masuk ke port 5 untuk wifi hotspotnya nantinya, seperti itu ya. Seperti apa? Kita akan melihat di bawah ya. Nah, itu. Kemudian klik aja yes ya. Network sudah terjadi di sini ya. Ini sudah terjadi di sini. Sudah ada network connecting untuk internet, siap dipakai kalau begitu ya. Karena kita gunakan pada port yang kelima untuk wifi ya, untuk wifi ya. Akibatnya ya, karena tadi Winbox ini kita memakai port nomor 2, maka dia akan lepas ya. Lepas, tidak terjadi koneksi lagi. Maka untuk mengoneksikan kembali butuh reconnect begitu ya. Butuh reconnect, kemudian IP addressnya tentu saja berubah ya, berubah. Yang keempat ya, port keempat ya, maaf ya tadi ya, port keempat. Bukan port 5 tapi port keempat ya. Karena yang kita setting tadi adalah port 4 untuk wifi-nya. Oke, seperti itu. Kita koneksikan lagi. Nah, sudah terjadi semacam demikian ya. Dan kita lihat, bisa lihat juga pada settingan networknya, kita bisa melihatnya di proper Ethernet ya, di Ethernet, kemudian change adapter option, dan di sini kita bisa lihat statusnya adalah internetnya sudah masuk ya. Dan di sini internet masuk. Dan kemudian berapa IP-nya yang diberikan oleh Mirkotik kepada komputer kita. Nah, ternyata 192.168.4254. Dan kita akan mencoba untuk mengakses internetnya bagaimana ya. Kita lihat di sini. Oke, kita browsing dulu. Ya, browsing dulu. Oke, kita lihat saja The Borok ya. Borok dolanan. Semacam dengan oke, kita buka The Borok dolanan, ternyata tidak ada. Lagi cari lagi, misalnya The Borok aja. Nah, tuh The Borok seperti itu. Alt video gini. Kita bisa cari juga browse untuk yang lain ya. Misal kita pakai yang lain. Ini ya, YouTube ya. Nah, gitu. Misalkan The Borok ya. Tuh ya, masuk di dalam sini. The Borok berarti sudah bisa dilakukan, sudah bisa dijalankan, bahwa pada port keempat pada wifi itu sudah dibagikan koneksi internet. Demikian, terima kasih. Pada kali ini kita akan membuat hotspot, men-setting Mikrotik yang difungsikan untuk hotspot ya. Kita akan melihat terlebih dahulu bahwa pada port yang keempat ya, kalau interface kita lihat bahwa port keempat ini adalah hotspot ya. Port keempat adalah hotspot. Kemudian hotspot ini pada port 4 ini masuk di dalam bridge Ether ketiga ya, wifi itu ya. Jadi bisa dicatat di situ ya. Jadi kita langsung aja menuju ke hotspot dari Mikrotik ya. Kita masuk ke IP, kemudian di sini ada hotspot. Nah, ini. Kita klik aja hotspotnya, kita klik, kemudian
Kita nggak usah ke mana-mana dulu, langsung saja menuju hotspot setup. Ya, hotspot setup. Kemudian yang mau di hotspotkan itu interface-nya yang berapa ya? Interface yang ke hotspot ini ya. Internet Ether 4 ya. Ether 4 yang di hotspotkan ya, atau ya masuk ke Ether 4. Coba dulu ah. Coba dulu di ini bridge 3. Coba kayak apa? Bisa nggak masuk ya? Nah, coba lagi masuk ke. Oke, kita lihat di sini ya. Kita coba di bridge 4 bridge 3 WiFi ini. Kita setting aja karena ini kepala sukunya ya. Jadi top manajemennya itu ada di bridge, kelompoknya di bridge WiFi. Maka otomatis anggotanya di belakang, di bawahnya itu juga, terutama WiFi ini kan tadi ada Ether 4 ya, anggotanya adalah Ether 4. Jadi cukup bridge 3 ini kita wifi kan di WiFi ini ya. Kita bikin hotspot setupnya. Oke, kemudian next. Local area ya, karena itu portnya 4 ya, ini seperti ini. Masker with network harus tercentang. Next lagi. Kemudian address poolnya itu dari rentang 2 sampai 254. Next aja. Select certificate non ya. Next lagi. Kemudian IP address SMTP server gak usah, langsung like aja. Kemudian DNS server kita isikan menurut selera. Ini DNS dari Google, primary dan secondary-nya. Kemudian next aja. Nah, di sini yang paling penting adalah menamai DNS name-nya ya, karena kita bikin edukator, maka di sini ditulis edukator dot. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai edukator itu ternyata sudah dipakai orang lain ya. Jadi nggak boleh pakai ID yang sama, tentu saja semacam demikian. Jadi edukator bisa bikin aja ORG gitu. Ada nggak ya? Kira-kira ada nggak? Jadi kita harus melihat dulu di sini ada nggak di Google itu yang bernama edukator.org ya, org ya, ada nggak? Ini karena internetnya belum masuk ya. Oke, kita alihkan dulu ya, agar supaya internetnya bisa masuk. Kita lihat dulu internetnya itu harus dicek dulu ya, dicek dulu. Oke lah, edukator org ya, org.id boleh lah, org.id gitu. Kemungkinan tidak dipakai ini, alamat ini tidak dipakai kemungkinan. Oke, kemudian next saja, next. Kemudian local hotspot user. Nah, usernya kita harus pakai usernya admin aja, nggak apa-apa. Kemudian kita boleh diganti nama Anda boleh dan sebagainya ya. Ini adalah login pertama nantinya ya. Name local hotspot user admin, kemudian kita kasih password aja 12345 begitu ya. Kemudian next, dan hotspot sudah dipakai di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hotspot 1 ini adalah bridge 3 WiFi, address poolnya ada DHCP, pool 2, profilnya adalah hsproof 1 ya, gitu. Dan kita akan melihat juga server profilnya ini. Ini yang paling penting harus dicatat, ini adalah edukator org.id hotspot. Nah, ini tuh. Kemudian ada user ya, usernya adalah admin tadi ya, admin tadi yang kita pakai itu, admin tadi. Di sini passwordnya apa? Nah, passwordnya itu kalau bisa dilihat di sini, setting hide password, dibuka aja. Nah, 12345 ya, gitu, untuk mengetahui passwordnya. Oke, gitu, nggak masalah, udah. Dan hotspot jalur port 4 sudah dilakukan dan sukses sekali ya, sukses sekali. Oke, semacam demikian ya, semacam demikian.
Jadi untuk membuat hotspot, langkah-langkahnya adalah seperti itu. Oke, demikian cara membuat hotspot setting pada Mikrotik Educator. Ya, setelah port keempat, ya, Ether 4 dari Mikrotik tersebut sudah tersetting WiFi atau hotspot, ya, seperti ini, WiFi bridge 4, ya, atau dari interface-nya WiFi, ya, ini sudah masuk ke internetnya nih. Maka kita akan melogin, ya, melogin dari internet tersebut, ya. Jadi ada login specs-nya di situ. Nah, bagaimana? Kita akan melihatnya login spec dari Mikrotik. Oke, exit. Kemudian kita masuk ke Firefox mungkin, ya. Dan di sini kita akan melihat aja login spec dari Mikrotik yang harus dimasukkan dulu lebih dahulu, ya, dimasukkan lebih dahulu sebelum koneksi internet. Jadi dihalang-halangi, ya, semacam itu. Harus memasukkan login page dulu, kemudian harus diketikkan user passwordnya, dan ini tampaknya lama sekali, ya. Nah, lama sekali. Kita lihat statusnya dulu, gimana statusnya. Oke, udah terkoneksi sebenarnya, sudah terkoneksi dengan baik, internetnya sudah masuk, ya, sebenarnya itu. Nah, oke, kalau begitu kita lihat dulu, refresh dulu bagaimana. Tetap nggak bisa, ya, tetap nggak bisa, terjadi error di sini. Kita mencoba dengan Microsoft Edge agar yakin aja, kemudian kita coba deborok lagi, ya, deborok apakah bisa masuk. Ternyata tidak bisa masuk, ya, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena belum login, ya, belum login. Nah, bagaimana caranya biar login itu bisa terpenuhi? Ya, kita masuk lagi ke Winbox, ya, Winbox, kemudian connect. Login pack itu ada di file, ya, di file gitu, file. Ini aja login spec, ya, login spec. Kita coba. Ini terjadi double, ya, Firefox. Ini kita hapus saja karena tidak bagus, ya, tidak pas di situ. Jadi ada trouble di sini. Ini hotspot, ini kita login back. Ini ada dua nih, hotspot di sini dan hotspot di sini. Nah, itu kita hapus saja. Pakai saja satu login di situ, ya, satu file di situ, ya, hotspot. Nah, oke, hotspot. Dah, kita akan mengulangi lagi dari Firefox-nya. Buka laman. Nah, ini buka laman. Kalau kita paksakan, ya, untuk mengakses YouTube misalkan gitu, selalu seperti ini. Maka di sini ada peringatan Anda harus masuk ke dalam jaringan ini sebelum Anda dapat mengakses internet. Nah, baru masuk ini. Tuh, berarti ini ada loginnya. Harus dimasukkan nama, user, dan password, ya. Login, password, oke, maka akan masuk ke jaringan hotspot internet. Nah, ini yang akan dimodifikasi. Biasanya dimodifikasi agar supaya tampilannya tidak seperti ini, semacam demikian, ya. Oke, untuk login pack, ya, login pack ini bisa dilihat di file, ya, file. Jadi ini filenya harus dimodifikasi gitu, dimodifikasi untuk agar lebih bagus, ya, lebih bagus dengan kreasi masing-masing, ya. Jadi kita akan siapkan ini tetap
harus masuk dulu. Ini karena apa? Karena login pack ini harus dimasukkan dulu, maka komputer yang saya pakai ini kan masuk di port keempat ya. Port keempat harus masukkan login dulu baru bisa mengakses Winbox gitu. Nah, seperti itu. Karena belum masuk ke login, berarti belum masuk ke jaringan. Belum masuk ke jaringannya. Jadi kita harus memindahkan dulu kabel ya yang semula ke 4, kemudian masuk lagi, dipindahkan lagi ke 2 ya, ke server. Nah, kita tunggu, kemudian nanti kalau sudah terjadi koneksi, barulah Winbox dilakukan. Nah, ini sudah terjadi koneksi di sini. Kita coba masuk ya. Nah, begitu. Jadi jangan bingung juga ya, kita harus memang pindah-pindah seperti itu ya. Ya, port 1, port 2, port 3 itu harus benar-benar paham dalam hal ini. Fungsinya dan difungsikan untuk apa saja, yang dimana saja untuk internet, dimana untuk wifi, dimana untuk jaringan LAN dan sebagainya, harus dipahami juga. Oke, di sini untuk masalah login pack-nya itu ada di sini sebenarnya, file segitu tuh. Nah, di sini nih login page-nya. Ini ada tulisan hotspot ya, hotspot. Oke, ini hotspotnya sudah ada di sini nih. Jadi kalau ada trouble, bermasalah di sini ya tinggal ganti aja, copy paste. Kebanyakan di mana ya, di download secara free hotspot login gitu, banyak banget di internet yang dibikin oleh banyak orang-orang yang kreatif di dalam hal modifikasi itu ya. Jadi tinggal hilangkan aja semuanya ini, ya. Kemudian kita bisa download dari internet atau dari website yang menyediakan password login gitu ya, password login yang free ya, tentu saja yang free ya. Kita bisa mencari password login yang free begitu. Tinggal copy paste aja ya, ini seperti ini misalkan nih saya bikin. Nah, copy paste di sini, tinggal seret tarik gitu. Nah, kita namakan dengan edulog ya. Filenya adalah file edulog. Oke, kita tunggu terus sampai selesai page loginnya ini. Sampai selesai. Lumayan besar ya. Page loginnya besar sekali. Jadi kita harus menunggu untuk beberapa saat ya. Ini terlalu besar memang ini. Seharusnya login pack dalam ini settingannya jangan sampai 115 MB gitu ya. Terlalu besar ini, terlalu besar gitu. Seharusnya kita bikin yang 7 MB gitu, udah bagus deh. Udah bagus gitu. Nah, itu reconnect lagi. Oke, udah masuk semua. Kita akan mencoba lagi untuk login page-nya dari hotspotan kita ya, hotspotan kita. Oke, sebelumnya kita cek dulu dari hotspot ini ya. Harus kita ganti. Tadi ada server profile-nya, ini adalah HTML directory-nya, ini DNS name ini harus diganti juga ini. Jadi hotspot ini diganti dengan edulog. Ini ya, edulog. Apply. Kemudian perlu dicatat juga pada hotspot addressnya adalah 192.168.4.1 dan educator.org.id. Catat semua ini. Oke, begitu. Kemudian kita
bisa mencobanya, exit ya, mencobanya untuk masuk ke, oh maaf, sebelumnya kita harus colokkan dulu ke port keempat ya. Port keempat kita cabut dulu, kemudian kita masukkan kabel jaringan, kabel data, kabel LAN ke port 4 ya, hingga terjadi koneksi. Setelah koneksi seperti ini ya, sudah terjadi koneksi seperti ini, sudah terjadi koneksi. Kemudian kita baru masuk ke Firefox ya, browser kita. Kemudian Anda harus masuk ke jaringan. Oke, buka halaman aja. Nah, ini ada login page-nya udah jalan ini. Ya, walaupun tidak sempurna ya. Yaitu login page dari Edukator. Dan di sini harus diisi dulu kodenya ya, kodenya diisi dulu, kemudian login. Atau dengan donasi, kode login, atau donatur, kode, nama, login, password, oke, masuk semua. Kemudian materi Edukator dan sebagainya, ini baru bisa dipakai juga. Oke, demikian seperti itu login page dari Edukator. Mengaktifkan wireless internal pada Mikrotik tipe RP941 2ND. Ini kita bisa mengaktifkan internetnya dengan cara klik masuk dulu pada settingan Mikrotik, kemudian pada interface bisa dilihat pada WLAN 1 ini bisa diaktifkan. Ini dalam posisi tidak aktif ya, tidak digunakan, maka bisa diklik satu kali, kemudian centang enable. Di sini ada enable, langsung enable seperti itu. Kemudian pada bridge WLAN ini bisa juga kita pada port bridge ya, kita lihat bridge, kemudian ada port di sini. Ini kita bisa tambahkan, dan bridge 1 WLAN diberikan lagi interface-nya. Interface-nya kita masuk ke WLAN 1 ini. Ya, WLAN 1 ikutan ya, ikutan ke bridge 1.1. Kemudian apply, kemudian OK. Setelah itu kita cek pada quick set, ini juga bisa dari quick set ini bisa. Nah, seperti ini. Quick set kita bikin secara otomatis saja, bisa dibikin otomatis juga bisa, bikin dynamic juga bisa. Jangan lupa ini masuk ke home AP, home application, kemudian ini otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal menunggu. Ini local area network bekerja sudah ada di sini pada ini. Kemudian kita bisa renew untuk wireless ya, wireless name ini bisa diganti dengan Edukator Home misalkan ya, Edukator Home. Frekuensinya sudah ditentukan. Band ini kita biar lebih luasa ya, 2 GHz BGN gini aja. Kemudian yang lain dibiarkan aja tanpa password dan sebagainya, tinggal apply dan kemudian OK. Maka wireless yang internal di Mikrotik sudah aktif dan bisa dikoneksikan dengan perangkat-perangkat yang lain. Oke, demikian caranya untuk mengaktifkan wireless LAN internal pada Mikrotik. Ya, sebelum kita menggunakan atau melaunching dari Mikrotik hotspot gitu, hotspot voucheran terutama ya, kita harus teliti dulu user manager ya. User manajernya itu harus ada nggak gitu nih. Kita bisa lihat user manajernya itu dari file ya. Dari file ini user manager yang belum jadi nih, masih kurang sesuai dengan
tipe yang punya kita. Jadi ini hapus saja, ini terjadi suatu kesalahan di sini. Kemudian hapus saja dulu ya, hapus saja dulu. Punya kita adalah user untuk user manager itu versinya adalah ini Winbox, yang ini bisa dilihat dulu dari sini, dari sistem ya, dari Hoplite SMIPS ya, dari sistem. Kemudian dilihat dari package-nya di sini ya. Package di sini ya, bisa dicek update juga boleh, dan di sini ada nggak user manajernya? Ternyata belum ada ya, belum ada user manager ya. Jadi ini harus ada user manager di sini, maka kita harus mendownload dulu user manajernya, kemudian mengekstraknya. Kita download, mengekstrak, dan di sini saya contohkan di sini adalah user manajernya udah saya download ya. Dan tipenya itu adalah user manager ini, user manager 6.28 ms MIPSBE NPK ya. Kemudian bisa langsung di copy ya, copy gitu, kemudian turunkan, kemudian kita masuk lagi ke mikrotiknya, kemudian bisa dipaste di sini. Nah gitu, cukup mudah ya. Maka user manager ini dapat menampung beberapa user ya. Jadi menurut level-levelnya ya, kalau ini levelnya level 4 ya, berarti biasanya bisa sampai 200-an pengguna di situ. Ini user manajernya di sini nih. Nah itu user manajernya di sini. Package-nya itu. Kalau kita lihat dari sistem lagi, package-nya ini sini, user manajernya seharusnya sudah ada di sini. Nah, ada di sini. Kalau enggak, kita langsung aja untuk merefresh atau exit dulu ya, exit dulu, kita refresh ya, kemudian kita buka lagi, dan kita koneksikan lagi, dan kita mau lihat user manajernya itu sudah masuk ya. Nah seperti ini. Oke, demikian cara memasukkan user manajernya di sini ya. Nah terima kasih. Oke, pada kali ini kita akan mengkoneksikan antara Mikrotik, Mixmon, dan juga komputer kita ya. Jadi ada 3 hubungan di situ. Kita langsung aja masuk ke Mikrotik atau Mixmon ya, sorry banget. Kita masuk ke Mixmon server ya. Mixmon server klik 2 kali. Kemudian Mixmon server klik kanan, kemudian run as administrator. Oke, yes. Dan di sini sudah terjadi hubungan antara Mixmon server di 172.16.11.9, kemudian ditandai dengan warna hijau, ini berarti sudah terkoneksi ya, dan server ini sudah berjalan ya. Stop server berarti tidak ada hubungan. Kemudian start server berarti server sudah berjalan di port 80. Kalau seandainya port ini masih silang, berarti kita harus mengubah ke 8080 atau 888 server portnya, sampai terjadi hubungan antara Mixmon server dan Mikrotiknya. Tentu saja Mikrotik sudah tercolok ya, dan hidup di situ. Kalau nggak hidup nggak bisa ya. Jadi ini sudah seperti ini jalan. Kemudian change port untuk mengunci ya, ini mengunci server port ini pada 80, kemudian kembali lagi pada start server. Nah ini angka ini adalah sama seperti dengan IP address. Di sini harus connect, di sini harus disamakan dulu. Ini kalau nggak ada koneksi ya nggak bisa. Ini ya, chain adapter. Kemudian lihat ini, kita lihat statusnya di komputer kita itu adalah 172.16.11.9. ini harus sama ya, harus sama dengan ini ya, 11.9, karena server Mixmon ini menggunakan komputer kita sebenarnya, seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian kita langsung aja ke Open Mixmon ya. Open Mixmon ini
kita secara default itu adalah Micmon. Ini adalah user loginnya, kemudian loginnya adalah 1234 di sini, kemudian langsung aja masuk ke sini. Nah, ini jadi username-nya adalah Micmon, passwordnya adalah 1234. Kita lihat di sini, kemudian kita save ya, save lagi boleh lah ini. Nah, ini karena sudah ada seperti ini, kita sebaiknya delete aja, kita nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi. Ini benar-benar kosong, tidak ada settingan apapun. Nah, kita langsung masuk aja ke add router. Jadi Micmon ini sebenarnya kalau sudah tersetting pada mikrotik yang lain, tentu saja sudah ada tulisan-tulisan seperti itu, maka kita harus hilangkan semuanya dan kembali lagi lebih awal gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah ada kemudian sudah dimasukkan ke situ? Nah, konfigurasinya diulangi dari awal gitu, diulangi dari awal. Jadi Micmon ini adalah sebuah aplikasi yang bersifat pembantu ya, dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga. Jadi ini mikrotik ini dibikin oleh Laksamadi Guko ya, Guko dan sebagainya. Ini ada keterangan seperti ini ya. Dan ini bisa diupdate oleh siapa? Oleh pemiliknya adalah Laksamadi Guko gitu ya, karena kita memakai aplikasinya milik dia gitu. Jadi kita minta aplikasi ini dari bapak beliau Laksamadi Guko gitu ya, seperti itu ya. Kembali lagi ke awal ya, ke awal gitu ya, ke settingan admin tadi. Kemudian karena routernya kita mau hubungkan dengan Micmon yang baru ini, maka klik aja add router ya, add router. Nah, di sini secara default akan dinamai secara default ini secara acak gitu ya, acak sekian. Nah, ini kita ganti aja nih dari sini ya, session name ya. Session name kita bisa lihat, bisa bikin aja Javanira ya, Javanira, ini terserah aja nih sebenarnya. Kemudian hotspot name ya, hotspot name ini adalah Javanira hotspot misalkan, hotspot. Nah, seperti itu. Kemudian DNS name itu harus sama dengan DNS nya yang ada di mikrotik. Nah, di mana itu ini DNS nih? Coba lihat, kita buka lagi pada Winbox lagi, masuk ke mikrotiknya, kita lihat DNS nya apa sih gitu. DNS nya apa gitu. Oke, ini pasti ada sesuatu yang tidak bagus di situ untuk masalah password ya. Password harus benar-benar tahu gini ya, password adminnya ya. Oke, kita ke default aja admin ya, sudah kita bahas itu. Admin passwordnya adalah 1234 ya. Oke, kita masuk ke admin 1234. Salah ya, salah defaultnya. Nah, ini kita masuk. Oke, sistem diperbaiki nanti ya untuk user admin dan sebagainya. Nah, ini pasti hilang tuh kan, nggak ada tulisannya, makanya kita pakai password admin ini ya. Admin ini kita yang pakai gitu. Ini bisa dimodifikasi aja, bisa langsung modifikasi dengan cara bikin lagi password di sini. Passwordnya 1234 misalkan gitu. Ini juga 1234 gitu. Kemudian apply, kemudian oke, apply, oke. Nah, itu di mana itu tadi masalah ini apa dari DNS name ini di mana itu. Nah, ini kita lihat aja di sini dari IP, kemudian ke hotspot, kemudian kita lihat DNS name-nya itu di mana nih, DNS name di mana DNS name-nya gitu. Nah, di sini ada DNS name ya, kelihatan di sini nanti kelihatannya ya, DNS name, server profile, hotspot, user aktif, hotspot, DNS name ya. Nah, ternyata ini belum ada ya, ternyata ini belum ada, harus kita bikin dulu ini ya. Ini hotspot ini kita harus aktifkan dulu. Nah, itu aktifkan dulu di sini ya. Kalau ini nggak aktif, ini aktifkan dulu. Profilnya juga nggak ada kan gitu. Nah, kita harus bikin dulu, DNS nya apa, harus
maka kita akan masuk ke hotspot setup. Ini hilangkan aja nih, dah dihapus saja ya, dihapus saja. Kita kembali yang ke baru, hotspot setupnya nih. Nah kemudian kita masuk pada line internet di ether di berapa. Kalau di situ adalah hotspotnya itu adalah di ether 5 ya, ether 5 sebenarnya, ether 5 itu ya, ether 5 itu ether 5 sebenarnya di sini, dilihat di sini. Nah interface ya, ini ether 5 ya, ether 5. Kalau di sini ether 3, katakanlah ini ether 3 itu hotspot, ether 5 hotspot juga boleh di situ kan ya, berarti hotspot gini ya. Jadi kita bisa langsung ke ini, ke ether 5 atau ether 3 ini hotspotnya, hotspot. Kemudian next juga lagi, kemudian select certificate non gitu, next IP address itu next aja. Kemudian ini DNS servernya next juga. Nah DNS name ini ada, silakan ini ditulis lagi sesuai dengan permintaan. Kalau ini ya, misalkan Javanira ya, Javanira gitu ya, dns.net gitu ya, DNS name javanira.net, next ada. Kemudian passwordnya admin, boleh tambah ini 1 2 3 4, terserah, bebas saja nih. Ini ada login pertama ya, jadi jangan sampai lupa, admin 1 2 3 4, next. Kemudian oke ya, seperti ini. Nah ini adalah sudah aktif, namun belum ada internet ya, itu belum ada internet memang. Jadi belum ada internet di Mikrotik ini gitu ya. Oke, itu cara menghubungkan Mikmonnya dengan Mikrotik. Nah itu kan tadi sudah kita namain Javanira.net ya. Mantap, kita exit. Ini DNS ini dimasukkan di sini, Javanira.net gitu, Javanira.net. Currency pakai rupiah, autoload 10 gitu ya. Misalnya ini waktu yang dibutuhkan untuk mengeload gitu 10 second ya. Kemudian idle-nya adalah 10 menit gitu. Traffic interface-nya adalah 1, artinya bahwa satu interface adalah 1 gitu. Bisa diisi berapa, boleh diisi berapa, 10, 100 atau berapa boleh. Live report itu boleh juga di enable kan, boleh. Ini karena akan dicatat dengan administrasinya Mikmon ya. Kalau di enable kan berarti siapapun penggunanya nanti akan masuk di catatan semua itu. Tapi sebaiknya kita disable aja dah. Disable. Kemudian IP Mikrotik. Nah itu harus sama dengan IP yang ada di Mikrotiknya ini. Nah ini dibuka, ini 172 sekian di copy paste saja, copy gitu. Oke. Kemudian masukkan ke sini, tempel di sini ya. Kemudian username apa tadi, username ini di sini, username adalah admin ya, admin 1 2 3 4 kan tadi ya. Oke, admin. Kemudian di sini lihat 1 2 3 4, kemudian di save, simpan boleh. Kemudian dilihat pingnya. Nah setelah ping ini oke, berarti sudah terjadi hubungan antara Mikmon dan Mikrotiknya. Kemudian kita koneksikan. Nah tuh, kita koneksikan dulu, mencoba koneksikan sampai benar-benar terjadi terbuka ya, sampai terbuka ini, terbuka 1 2 3 4 betul ya itu ya. Kalau enggak harus lihat dulu dari belakangnya ya, belakang lagi. Lihat dulu ke Winbox lagi, coba kita masuk ke admin ini tadi, bisa enggak gitu. Nah sudah bisa, seharusnya itu masuk ke itu sudah bisa. Nah connecting di sini sebenarnya terjadi karena apa? Karena bisa kesalahan di sini ya, bukan admin ini. Misalkan ya Javanira juga ya. Nah Javanira gitu, save, simpan, ping, oke, connect. Nah itu seperti itu. Kalau enggak
harus lihat dulu lagi, sekali lagi lihat dulu lagi admin ya, admin 1 2 3 4 ya. Jadi lihat lagi di sini lagi, dilihat di ini user lagi, kemudian di sini ada admin ya, sebenarnya admin ya, admin full ini tadi sudah diganti dengan 1 2 3 4 ya, grupnya full, kemudian di sini ada admin ya. Seharusnya bisa masuk di sini, mengapa nggak bisa masuk? Ini kita lihat lagi admin, kemudian passwordnya adalah 1 2 3 4, save lagi, kemudian connect, boleh. Seharusnya masuk ke sana. Kalau ini tidak bisa masuk, berarti dari DNS yang kita bikin itu belum beres ya, belum beres di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, pingnya sudah masuk tuh, pingnya sudah masuk, berarti sudah terjadi hubungan di situ, benar-benar terjadi hubungan antara Mikrotik dan Mixmon ya, Mixmon dan Mikrotik sudah terjadi hubungan di sini. Nah, ini password ini tentu saja kalau tadi dimodifikasi 1 2 3 4 nggak boleh, berarti langsung aja menuju password yang defaultnya ya, defaultnya berapa, ini kita ganti dah 5. Nah, ini ya tuh, kemudian save, perbarui, ping, dan connect. Nah, itu berarti defaultnya yang dipakai itu ya, bisa defaultnya yang dipakai. Nah, ini terjadi. Nah, ini Mixmon sudah terbuka seperti ini. Jadi sebenarnya apa sih tadi koneksi kok tidak masuk itu? Karena passwordnya ya, passwordnya harus benar-benar fix betul gitu, passwordnya harus benar-benar fix di Mikrotiknya ini, harus benar-benar passwordnya harus ikut dengan ini ya, ikut passwordnya, ikut dengan password Mikrotiknya. Demikian ya, dari settingan yang sudah kita buat tadi, kita sudah tahu bahwa hotspot name Javanira hotspot ya, seperti yang sudah kita bikin seperti ini. Ini sudah kita bikin ya, sudah kita bikin seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan ya, tadi mengkoneksikan seperti ini, keluarnya seperti ini. Ini bisa juga, ini secara defaultnya sudah dijadikan ada 2 orang ya, 2 orang pengguna di sini ya. Jadi sebelum masuk ke pembuatan voucher ya, pembuatan voucher, kita bisa masuk ke hotspot sini, kemudian kita bikin dulu adalah user profilnya, kita bikin user profil ya, add profile di sini ya, add profile. Maka kita bisa menamai di sini, name-nya adalah misalnya anggota atau siapa Pak ya, grupnya ya, grup anggota ya, misalnya anggota, grup anggota atau grup pelajar atau grup masyarakat dan sebagainya ya, bisa dikategorikan seperti itu profilnya ya. Jadi kita bikin profil dulu adalah kotak, semacam kotak yang akan diisi banyak file di situ, berisi organisasi ya, ini anggota namanya anggota, atau Javanira boleh, Javanira anggotanya apa gitu ya, ini khusus anggotanya Javanira misalkan seperti itu. Kemudian address poolnya itu harus sama dengan yang ada di Mikrotik juga ya, ini harus sama, ini address poolnya, lihat dulu di winebox-nya, kemudian masuk ke sini ya, kita lihat di sini berapa sih gitu. Nah, ini harus masuk ke IP, kemudian dilihat di sini, dilihat di hotspot ini, kemudian kita lihat, nah di sini address pool DHCP pool 2 gitu ya, pool 2, berarti kita bisa melihatnya di Mixmonnya ini, Mixmonnya itu di situ ya, di nih HS proof 2 pada DHCP pool 2 ini ya, DHCP pool 2. Nah, ini harus seperti ini. Kemudian share usernya berapa, jadi satu ID nanti berapa gitu, 10 ya, 10 orang misalkan gitu.
Kemudian kita batasi juga, dibatasi berapa itu, batasi limitnya. Ini adalah upload 5112 kilo ya, dan 1 mega adalah downloadnya. Nah, kita bisa bikin gini ya, bisa bikin seperti ini bisa. Jadi untuk koneksi katakanlah YouTube itu membutuhkan minimal ya, minimal adalah 1 mega ya, 1 mega biar lancar gitu, langsung buka gitu. Tapi kalau 512 itu buffering, terjadi buffering biasanya. Buffering muter dulu, tapi tidak putus dia, muter baru terbuka gitu ya. Ini rate limit up down gitu ya. Jadi kita bikin 1 mega gitu, besar nih ya, M nya besar, garis miring 1 mega gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian expired mode itu bisa di remove aja setelah itu masa berlakunya habis, nanti akan dihilangkan ya, akan dihilangkan. Kemudian validasinya itu, ini adalah di sini catatannya 30 hari atau 12 jam atau 5 jam gitu ya. Katakan 30 hari ya, 30D berarti 30D ya. Ini adalah 30D artinya 30 hari. Kalau 2 bulan berapa? 2 bulan berarti 60D ya, 60D. 60D ini validasinya adalah 30D. Berarti setelah 1 bulan tidak bisa digunakan lagi di user profilnya, ini harus diperbarui lagi kemudian dihilangkan. Kemudian bagaimana price-nya, harganya itu, harga jualnya berapa, price-nya berapa, harga dasarnya nih. Misalkan 3000 ya, 3000 per, ini artinya 3000 per 30 hari ya, 30.000 per 30. Dijual berapa ya, nggak usah lah, pokoknya 30.000 aja gitu ya, seperti itu ya. Kemudian log user itu hanya digunakan satu aja, satu ID satu gitu, log usernya ya. Jadi nggak bisa nggak bisa dibagi-bagi lagi ya, nggak bisa dibagi-bagi dengan satu ID dibagi lain-lain, itu nggak bisa, satu password dibagi lain-lain nggak bisa ya. Seperti ini settingannya, seperti itu. Kemudian save. Nah itu save, ini sudah ada anggota. Kemudian bisa lagi dibikin lagi dengan memasukkan dengan add user lagi ya, add profile ya maksudnya ya, add profile. Close. Kalau mau bikin lagi ya ini anggota, ada share usernya 10, dari satu ini adalah 10 orang gitu ya. Satu login untuk 10 orang, sama artinya sama-sama login. Misalnya loginnya adalah anggota 1 2 3 4 gitu ya, itu bisa digunakan untuk 10 orang artinya begitu. Nah setelah di atas 10 orang pasti nggak bisa gitu. Untuk masa berlaku selama 30 hari dengan membayar 3000, selling price 3000 misalkan, seperti itu. Kalau seandainya pengen lagi grup yang anggota atau family ya, untuk anggota keluarga dan sebagainya, itu add profile lagi di sini, add profile lagi, bikin lagi di sini family atau apa gitu ya, seperti itu ya. Oke, saya contohkan dulu dengan anggota ya, anggota. Kemudian dari sini nanti ya add profile, kemudian add user profile, di sini juga bisa sih ya, betul. Kemudian setelah ini profilnya jadi, kemudian ada user ya, usernya itu adalah kelompoknya dari anggota ya, kelompoknya anggota, penggunanya itu anggota ya gitu, seperti itu ya. Jadi kita langsung menuju ke generate. Kalau add user ini satu-satu orangnya, satu orang namanya, si A, si B, si C, dan sebagainya dan seterusnya, ini satu-satu aja. Tapi kan memasukkannya banyak banget, 20 orang ya, kita butuh waktu untuk mengisikan seperti ini 20 orang, jadi tidak begitu efektif ya. Lebih baik ke generate aja, ke generate. Nah ini sekarang dari 10 orang tadi ya, satu password itu untuk 10 orang gitu kan. Nah sekarang mau dicetak berapa itu password itu, turunannya mau berapa gitu. Oh kita pakai aja 15 misalkan, 15 orang satu password itu, jadi 10 kali 15 berarti kapasitasnya adalah 150 orang. Nah seperti itu. Kemudian servernya all ya, kemudian user mode nya itu bisa dipilih
Username sama dengan password, artinya password dan user itu sama saja gitu. Masukkan password juga bisa, masukkan username juga bisa ya. Terus panjang passwordnya berapa? 4 ya, bisa ada berapa, 3, 2 ya, misalnya 3 aja lah yang kecil ya, 3. Kemudian prefixnya apa, misalkan kasih aja Javanir atau apa, terserah nih, hanya dekat nama depan aja nih, kita nggak usah isi aja. Kemudian karakternya random ABC ya, bisa random 1 2 3, bisa nama dan apa huruf dan angka bisa dikombinasikan ya, tapi kita coba random ABC aja lah. Kemudian profilnya apa, kalau di defaultnya apa, profilnya itu kita pilih anggota. Tadi kan kita bikin anggota itu ya, profil anggota itu harganya segini, validasinya 30 hari dan sebagainya ini ya. Time limit gak usah, udah. Ini juga nggak usah, ini juga nggak udah. Udah selesai semacam demikian. Ini kalau ini sudah selesai, tinggal aja langsung di generate ya, generate profil 1 bulan, validasi 30 hari. Ini catatannya udah di sini semua ya. Nah, seharusnya adalah menerima uang sejumlah 100.000 tadi. Nah, karena 3.000 ini dan sebagainya nih tadi itu ya. Ini hitungannya di sini. Udah, kemudian kita langsung ke generate. Nah, dia akan membuat sejumlah 15 voucher ya, 15 voucher. Kita lihat aja di sini ya, print di sini ya, print. Nah tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, cetak ya, jadi 3.000 dan sebagainya ini. Nah, ini passwordnya ya, passwordnya usernya, dilihat aja passwordnya nih passwordnya bisa dilihat, passwordnya ini, passwordnya sekian. Nah itu oke. Password user FZI ini kalau dimasukkan di apa HP dan sebagainya, dan passwordnya dipakai atau di scanner itu udah masuk nih, udah masuk. Nah, semacam demikian ya, udah selesai seperti itu. Dan seterusnya bisa dibagi-bagi password tersebut pada pengguna atau pengguna anggotanya gitu ya. Nah, ini kita bisa juga cek langsung di Winbox-nya ya. Winbox-nya di sini ada user manager ya, di situ. Connect situ ada user manager, jadi kita bisa lihat IP. Kemudian kita bisa lihat sesi hotspotnya ya, user di situ. Nah ini kan udah banyak banget kan, dia sebanyak 15 ya. Ini tercatat di sini sebenarnya FSZ gini ya, passwordnya tadi ya, ini seperti ini. Nah tuh passwordnya apa, ini kelihatan di sini nih, profilnya anggota dan seterusnya ya. Oke, seperti itu sudah masuk, itu berarti sudah terjalin komunikasi antara server Mikrotik dan juga server dari Mixmon. Demikian.